Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Selasa malam Rabu 19 Oktober 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Namun sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada akhuna Abu Man, Abu Idris, Abu Isa, dipersilahkan kepada Abu Isa dari santri kita untuk melaksanakan training latihan ceramah di Ma'had Muqbil Al-Wadi ini. Maka dipersilahkan kepada saudara kita untuk melaksanakan ceramahnya. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang keberapa? Yang mana pembahasan di sesi ini kita masuk kepada permasalahan al-fitrah yang 5. Di sesi ke-19 ini kita membahas permasalahan fitrah yang 5, dan juga jika ada waktu kita masuk kepada mandi janabah, masih dalam pembahasan at-taharah. Maka langsung kita masuk kepada hadis di mana kita telah selesai dari permasalahan khufain dan juga permasalahan as-siwak. Maka kita masuk sekarang kepada permasalahan masalah kencing juga. Akhir hadis pembahasan tentang hadis Anas di saat seorang badu kencing di masjid. Maka sekarang ditutuplah pelajaran tentang permasalahan hukum kencing dari anak kecil dan hukum kencing dari orang dewasa al-a'rabi di masjid. Maka sekarang masuk kepada pembahasan yang baru tentang al-fitrah. Maka dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taqlimul adfar wa natful ibti. Maka di hadis yang kita baca dan kita kaji di malam ini, pembahasan tentang permasalahan fitrah. Disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-fitrah khamsun, bahwa fitrah itu ada 5. Pertama, al-khitan. Makna al-khitan di lugah Indonesia juga khitan, iya, disunat istilahnya. Dan yang kedua, al-istihdad. Apa makna al-istihdad? Diambil dari hadid, maknanya besi. Maknanya besi yang tajam seperti pisau cukur dan yang lainnya. Lalu bagaimana makna al-istihdad? Mengambil besi yang tajam, maknanya membersihkan dari bulu-bulu yang ada di sekitar Mr. P dan Mrs. P dan di sekitar tempat pembuangan yang lainnya, dan juga di belakang atau di bawah ketiak dan sebagainya. Maka nanti akan permasalahan ini ada hukumnya untuk masalah ketiak. Al-muhim, istihdad di sini dari latful ibarah, dari ibarah yang sedikit disembunyikan dari permasalahan mencukur alat kelamin dengan dinamakan istihdad. Maknanya mengambil besi yang tajam. Apa makna mengambil besi yang tajam? Al-istihdad maknanya mengambil alat cukur untuk mencukur
di bagian-bagian alat vital. Maka ini dari fitrah yang kedua, al-istihdad namanya. Dan yang ketiga, qassus syarib. Dan qassu adalah memotong. Asyarib maknanya rambut-rambut yang tumbuh di antara hidung dengan mulut. Apa bahasa Indonesianya? Kumis. Maka itu dia fitrah yang ketiga adalah mencukur kumis ataupun memotong kumis. Dan yang keempat, taklimul azfar, memotong dari kuku, baik kuku yang ada di tangan ataupun yang ada di kaki. Maka fitrah seorang muslim adalah memotongnya, tidak membiarkan panjang. Kadang kita melihat muslim panjang jarinya, ada tujuan-tujuan tertentu seperti pemain gitar dan yang lainnya. Kadang-kadang mereka memanjangkan kuku. Maka ini bukan dari sunnah. Dan juga ada yang model, semuanya pendek kecuali kelingking panjang, atau ibu jari panjang seperti Bima dan sebagainya. Alhasil ini pun bukan dari sunnah dan bukan dari fitrah. Fitrah itu mencukur dari kumis, maknanya memotong, bukan mengkelimiskan. Dan juga memotong dari jari jemari. Dan juga yang terakhir, natful ibti aul ibati, yakni mencabut apa yang di bawah ketiak. Inilah 5 fitrah. Lalu apa itu fitrah? Barakallahu fikum. Al-fitrah, fitratullah, adalah perkara yang baik. Makna fitrah dari seorang muslim maknanya perkara yang baik yang datang dari jiwa yang sahih dan dari adab yang baik dari seorang muslim. Maka seorang muslim tidak pantas membiarkan perkara-perkara ini seperti al-khitan. Dia tidak dihitan seumur hidupnya, tidak disunat. Dan juga tidak melaksanakan istihdad, sehingga di sekitar Mr. P dan Mrs. V itu bagaikan hutan Amazon atau hutan lindung Kalimantan yang lebat, Borneo. Maka ini adalah menyelisihi fitrah. Fitrah kita justru membersihkannya. Dan begitu pun contohnya seperti taklimul adfar. Maka tidak ada seorang muslim kemudian dia itu panjang kukunya. Dan tidak ada seorang muslim yang membiarkan bulu ketiaknya panjang, dikepang bulu ketiaknya misalnya. Maka ini bukan dari fitrah. Maka fitrah definisinya adalah perkara-perkara yang tad'u ila kulli khair wa tub'adu min kulli syarr. Itu makna fitrah. Fitrah yang Allah jadikan secara tabiiyah, secara natural adalah apa-apa yang baik bagi kehidupan kita dan jiwa kita, dan juga perkara-perkara yang menjauhkan dari keburukan. Ini adalah fitrah. Kemudian disebutkan al-fitratu khamsun, bahwa fitrah di dalam Islam itu ada 5. Maka apakah hanya terbatas menjadi 5 atau di sana ada jumlah yang lain? Jawabnya, fitrah yang sesuai dengan badan yang sehat dan akal yang sehat yang Allah jadikan secara fitrah bagi kaum muslim pada hakikatnya banyak. Tidak terbatas kepada 5 perkara yang tadi kita sebutkan saja. Namun di dalam hadis ini wallahu alam disebutkan oleh Nabi al-fitrah khamsun, bisa jadi 5 perkara dari fitrah yang paling penting. Karena ini berhubungan dengan madzahir, terlihat dengan manusia yang lain.
Seperti kukunya tidak dipotong, akan jadi panjang, terlihat. Dan ketiaknya, bulunya tidak dibersihkan sehingga akan bau. Apalagi di saat sholat sebelahnya Allahu Akbar, maka di saat mengangkat kedua tangan, yang di sebelahnya mungkin bagaimana, karena tidak pernah dibersihkan bulu ketiaknya. Maka ini perkara-perkara yang penting. Juga qasus syawarib, di mana kumisnya itu dipotong yang melebihi dari mulut. Maka banyak orang-orang yang awam kebalik, justru jenggotnya dicukur, klimis, dan dipiara kumis sampai kumisnya melebihi dari mulut. Maka jika dia makan dan minum, rambut kumisnya ikut makan dan minum juga. Jika dia minum dan makan, maka seperti gambarannya Albert Einstein yang sering dijadikan sama orang-orang Yahudi logo mereka. Maka kumisnya panjang melebihi bibirnya. Maka ini pun menyelisihi fitrah. Alhasil disebutkan 5 di sini oleh Nabi bukan maknanya terbatas, hanya sekedar 5 fitrah itu. Kenapa kita katakan 5 ini tidak terbatas? Lalu apa ucapan Nabi al-fitratu khamsun? Apa faedahnya ucapan Nabi fitrah itu 5? Kita katakan tadi, bisa jadi 5 yang paling penting karena berhubungan dengan mazahir an-nas, berhubungan dengan perkara yang nampak di manusia, kuku panjang, ketiak panjang, dan juga di sekitar Mr. P dan sebagainya, hutan Amazon atau hutan Kalimantan yang lebat. Maka perkara-perkara yang buruk seperti itu, apalagi suami istri. Maka bisa jadi 5 perkara ini disebutkan 5 karena yang paling penting. Lalu mana dalil bahwa perkara fitrah itu bukan hanya 5? Telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah. Berkata Rasulullah SAW, asrun minal fitrah. Lihat di sini menjadi 10 dari fitrah itu. Berarti permasalahan fitrah itu banyak. Tidak dibatasi 5, maka di riwayat Muslim disebutkan dari Aisyah ada 10 dari fitrah. Di antara 10 itu ada yang sama dan banyak yang berbeda. Pertama, qasus syarib, maka dipotong yang melebihi dari mulut, tidak dicukur klimis, seperti tidak ada sama sekali, tidak. Nanti akan kita bahas pembahasannya. Wa ifa'ul lihyah, di sini ada tambahan yang tidak disebutkan di hadis Abi Hurairah. Apa? Memanjangkan jenggot. Maka ini fitrah. Maka oleh sebab itu, karena tadi kita sebutkan fitratullah adalah perkara-perkara yang baik dari zahir lifestyle seorang muslim adalah mencukur kumis yang melebihi dari mulut dan memanjangkan jenggot. Ini yang tidak disebutkan di hadis Abi Hurairah, dan ini masuk kepada fitrah. Maknanya orang-orang yang mencukur jenggot seperti itu, maka kalau kita berbicara belak-belakan seperti mereka orang-orang Arab yang fitrahnya tidak mau ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, maka mereka dari orang-orang awam memandang orang-orang yang mencukur jenggot sampai seperti perempuan, mereka mengatakan, menyebutnya banci. Maka sampai sinilah menandakan bahwa lifestyle seorang laki-laki, gaya hidupnya itu yang mempunyai jenggot jadi panjangkan. Yang miskin hanya 1, bagaikan paku menempel, ya nggak apa-apa. Yang penting dipiara 1, bisa jadi 1 panjang. Al-muhim tidak boleh untuk dicabut ataupun untuk dipotong. Maka jenggot itu jika dia mempunyai hormon yang banyak dan tumbuh, maka tidak boleh untuk dicukur, hukumnya haram. Maka dari lifestyle seorang muslim dipotong, dirapihkan dari kumisnya yang melebihi bibir dan dipanjangkan dari lihyahnya. Ini dari fitrah yang 10. Disebutkan qasus syawarib wa ifa'ul liha. Dan yang ketiga wasiwak. Maka dimasukkan fitrah itu orang muslim bersiwak. Maka tidak ada seorang muslim yang menjauhi siwak
tidak bersiwak kecuali 3 hari 4 hari, maka di saat dia berbicara giginya seperti jagung kuning karena tidak pernah digosok, dan begitu pun baunya seperti udang busuk di saat dia bicara. Maka tidak ada orang yang duduk berteman dengan dia. Maka siwak dari fitrah, dan telah di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan sunnah apa tidak. Mana dalilnya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jika seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan melaksanakan siwak setiap mau sholat. Dan siwak itu alat tertentu dari akar yang ada di Arab, di padang pasir. Kita juga dulu sering mengambil dari batang, dari akar. Namun di Indonesia tidak ada. Maka bagaimana? Difatwakan oleh para ulama tidak apa-apa. Siwak yang ada dari pasta gigi dan juga dari the brush, toothbrush, sikat gigi, itu juga bisa. Sehingga kita mau sholat melaksanakan siwak tidak apa-apa. Karena tidak didapati seperti itu, terutama di negeri kita, di negeri Ajam dan bukan padang pasir, tidak ada. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, al-istinsyaq. Dari fitrah yang 10 di riwayat Muslim adalah istinsyaq. Dan istinsyaq ini telah kita lewati apa? Menyedot air ke dalam hidung di waktu wudu. Maka itu adalah al-istinsyaq, atau di luar wudu, karena mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Dan perlu diketahui, di saat kita bernafas terus-menerus, kemudian kita melewati tempat berdebu, ataupun kita melewati tempat-tempat yang kotor, yang berdebu dan sebagainya, terutama orang-orang yang berjalan di jalanan ataupun menjual sesuatu di pinggir jalan, maka bulu-bulu yang ada di hidung itu menyerap dari kotoran-kotoran agar tidak masuk ke paru-paru. Maka di situ kaum muslimin diperintahkan di dalam wudu istinsyaq, di dalam ibadah wudu, atau tidak dalam ibadah wudu pun itu adalah fitrah, seperti di hadis ini. Maka tidak mesti dalam keadaan wudu, misalnya membasuh muka dari debu atau panas, maka tidak apa-apa istinsyaq, karena itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersaring di hidung kita. Maka ini adalah dari fitrah juga. Maka waqasul adfar, ini pun dari fitrah, dan qasul adfar telah disebutkan dengan memotong kuku. Wa ghuslu al-barajim. Apa itu ghuslul barajim? Membersihkan selangkaan. Selangkaan kita, lipatan dari selangkaan antara paha dengan alat vital, itu tempat yang kadang-kadang berkumpul padanya kotoran, iya apa tidak? Kalau antum duduk terus ataupun belajar terus, keringat dan sebagainya, terutama kita di sini berkeringat, maka akan terkumpul di antara selangkaan itu kotoran, iya apa tidak? Seperti daki dan sebagainya. Maka dari fitrah ghuslul barajim, maka antum bisa melaksanakan sunnah ini. Di saat kita mandi, maka bersihkan selangkaan kita dengan sabun, dengan apa, dan dibersihkan. Ini juga dari sunnah. Wanatful ibti, sama mencabut dari bulu ketiak. Wahalqul anah juga sama. Kalau tadi di lafaz Abu Hurairah istihdad, mengambil seperti alat besi yang tajam, maka di sini halqul anah, memotong dari rambut-rambut yang tumbuh di sekitar Mr. P dan Mrs. V. Di sini lafadznya berbeda tetapi maknanya sama, sehingga dihitung sama. Wa juga intiqasul ma. Apa intiqasul ma? Istinja. Maka dari fitrah seseorang beristinja itu dengan air. Maka tidak cukup terus-menerus dengan batu, meskipun ada hadisnya istijmar. Maka dia lebih membutuhkan kepada air, karena air itu masuk ke berbagai segi, berbeda dengan batu. Ataupun seperti misalnya orang-orang Europe yang terbiasa dengan tisu,
maka hanya dengan tisu saja kemudian tidak dibersihkan dengan tangan dan air, itu pun bukan dari fitrah. Maka dari sini kami Mukbil dulu menjawab dari pertanyaan orang-orang ajam Amerika dan Eropa, bagaimana ya Syekh, kami kebanyakan orang-orang ajam mencukupkan dengan tisu. Maka Syekh, tisu bagus karena tidak terbiasa mungkin memegang kotoran tersebut. Tisu bagus. Setelah tisu tapi dengan air karena masuk kepada fitrah. Maka disebutkan di dalam hadis ini faidah, kita menggunakan tisu boleh karena merasa sudah terbiasa dari kecil, jijik mematahkan apa yang ada itu, membersihkan, maka dengan tisu masukkan tong sampah. Kemudian setelah itu dibilas dengan air. Pembilasan dengan air ini masuk kepada perkara fitrah. Maka disebutkan di dalam hadis wa intiqasul ma, maknanya istinja dengan air. Maka yang terakhir al-madmadah, berkumur. Maka di sini kita mendapatkan 10, ada beberapa perkara yang sama dengan hadis Abi Hurairah dan ada yang berbeda. Yang menjadi poin hadis Nabi al-fitratu khamsah bukan terbatas 5 saja. Dengan dalil hadis Aisyah disebutkan 10. Maka pada hakikatnya fitrah itu banyak. Contohnya yang lain, misalnya membersihkan rambut dengan keramas. Saya mau tanya, orang yang tidak keramas, bagaimana keadaan rambutnya? Bagus apa tidak? Rambutnya akan pertama gimbal, dan yang kedua mungkin banyak kutu, dan yang ketiga banyak ketombe, dan yang keempat akan susah untuk disisir dan sebagainya karena gimbal. Alhasil di sini kalau begitu bersampo atau membersihkan rambut, jika dia rambutnya panjang ataupun yang jelas ada rambut, maka dimuliakan rambut itu, kepalanya itu dengan sampo dan sebagainya. Maka bisa dikatakan atau tidak, bersampo itu ataupun membasuh kepala dengan menggunakan sampo dan sebagainya seperti badan menggunakan dari fitrah apa tidak? Bisa dijadikan apa tidak? Meskipun tidak ada nas dari segi fitrah yang baik. Karena prakteknya jika rambut kita mungkin sebulan tidak dikeramas, maka akan jadi apa? Akan jadi gimbal, mungkin ketombe banyak dan gatal. Akhirnya jadi garuk-garuk kepala terus seperti Wiro Sableng. Maka seperti itulah keadaan fitrah. Meskipun tidak tersebut di dalam syariah, namun apa-apa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi seorang muslim, maka itu adalah fitrah. Sekarang kita masuk kepada lafaz-lafaz yang ada dan hukumnya. Disebutkan di lafaz yang pertama al-khitan. Dari fitrah yang pertama di hadis Abi Hurairah adalah al-khitan. Apa itu khitan? Al-khitan asalnya adalah nama dari alat kelamin. Seperti di hadis yang akan datang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, idza jalasa baina syu'abihal arba wa masal khitan al-khitana wa masal khitanu al-khitana. Maka jika seseorang duduk dari 4 cabang, apa 4 cabang? Paham 4 cabang? Kemudian bertemu khitan dengan khitan yang lain, maka makna khitan di sini adalah alat kelamin. Bertemu alat kelamin dengan alat kelamin di 4 percabangan jalan, di persimpangan jalan, di perempatan dan sebagainya. Maka di sini faqad wajabal ghusl. Syahidnya disebutkan al-khitan adalah alat kelamin. Maka makna dari al-fitrah al-khitan, dan khitan itu adalah nama istilah seseorang yang menjauhkan kulit yang berlebihan dari alat kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ini dinamakan al-khitan. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apa hukumnya khitan dan bagi siapa khitan itu. Maka hukumnya pendapat yang rajih, terjadi khilaf yang rajih dari jumhur ulama, seperti pendapat Imam Malik dan muridnya Imam Asy-Syafi'i serta muridnya lagi Imam Ahmad,
dan juga dari yang sebelum mereka Asy-Sya'bi dan Al-Auza'i dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, bahwa al-khitan wajib untuk laki-laki saja. Kapan mulai wajibnya? Setelah baligh. Maka hukum wajibnya setelah baligh. Jadi kalau begitu boleh tidak dikhitan dia baru lulus SD? Kelulusan SD dikhitan boleh? Maka boleh. Kapan wajibnya? Di saat dia baligh. Lalu bagaimana anak-anak kita di Arab? Anak-anak kita di Arab dikhitan umur 7 hari. Jadi Hudzaifah dan yang lainnya sudah dikhitan umur 7 hari. Jadi 7 hari itu dikhitan, sehingga alhamdulillah dewasa dia dalam keadaan sudah terjauh dari kotoran-kotoran dari kulit yang berlebih. Siapa yang belum dikhitan di sini? Ngacung? Hah? Siapa? Mora? Belum dikhitan? Belum. Sudah. Nggak ada yang patah, belum dikhitan. Khair insyaallah. Yang jelas sampai sebelum bulu, maka kita dulu juga dikhitan sudah mulai besar, takut. Kalau hari libur, aduh mungkin ayah mau mengkhitan saya tahun ini. Oh nggak jadi, alhamdulillah. Takut. Adapun anak-anak kita alhamdulillah sudah mereka sadar tentang dirinya, sudah dikhitan. Maka adapun kita dulu sangat takut waktu khitan. Maka makna dari khitan adalah asalnya alat kelamin, dan yang diinginkan khitan di sini menjauhkan kulit yang berlebihan yang berkumpul padanya najasah dan air kencing di dalam kulit tersebut. Maka hukumnya wajib, pendapat jumhur ulama yang kami sebutkan. Bahkan Imam Malik Ibnu Anas telah keras lagi hukumnya, bahwa hukumnya wajib. Barang siapa yang membiarkan begitu saja berarti dia telah berdosa. Adapun untuk perempuan, maka jumhur mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib bagi laki-laki, tetapi sunnah bagi perempuan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di sesi yang kita bacakan ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.